Coba, jangan kaget, jangan kaget. Tadi sudah saya contohkan di Timur Tengah, agamanya benar, madhabnya benar Hanafi, Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya morat-marit. Sudah 40 tahun perang saudara, akhlaknya morat-marit. Sampean wani beli, sampean berani nggak pergi ke Afghanistan sendirian? Jalan malam-malam, berani nggak? Tuh di negara Islam padahal tuh. Sampean berani nggak di Yaman pergi sendirian? Berani nggak? Tuh negara Islam tuh padahal. Akidah benar, akidah syariah benar, kitab suci benar Quran. Tapi kita pergi ke Jepang, agamanya tidak jelas. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Agama namanya Shinto, agama lokal. Kayak di Indonesia, agama lokal banyak, kali 20 barangkali. Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Parpalin, dan lain-lain lah. Itu agama lokal itu. Lah di Jepang tuh agamanya seperti itu. Nggak terkenal, Shinto. Tapi budayanya maju. Akhlaknya bagus. Tidak ada korupsi. Tidak ada penodong. Tidak ada perampok. Hak asasi manusia dilindungi. Tidak pelanggaran hukum. Yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Itu di Jepang. Kita pergi ke Jepang, jalan-jalan jam 12 hanya berdua, aman. Hati tentram. Di Australia, aman. Di New Zealand, aman. Tapi ke Afghanistan, ke Libya, Yaman, berani sampai jalan sendirian. Ke Suriah, di Damaskus sampai jalan sendirian, berani. Nah ini. Maka martabat bangsa bukan agamanya, bukan kitab sucinya, bukan Tuhan dan nabinya, tapi akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya unggul. Akhlaknya bobrok, martabat. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakanlah tuh. Rasakan. Buya mau menanyakan seorang pejabat itu seorang Islam, tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Dosa dia Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, nah kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan, dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bisim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Ya tentu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya itu adalah iman saudara kita, bukan iman kita. Maka kita perlu sekali mengenal sesembahan kita. Kita sangat perlu mengenal akan firman Tuhan. Firman yang telah nuzul menjadi manusia. Dia bukan sekedar mengajarkan kita, tetapi firman itu yang telah menjadi manusia, menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini harus kita benar-benar paham saudaraku. Karena sebagaimana yang sering saya katakan, guru palsu, para pengajar, dan juga nabi-nabi palsu berkeliaran di sekitar kita. Mereka ingin mencoba merusak hati dan pikiran kita dengan ajaran mereka, agar kita belok dari iman percaya kita kepada Yesus, agar kita murtad dari iman percaya kita kepada Yesus Bapak Ibu, sehingga kita menyangkal Yesus dan menjadi bagian daripada mereka. Ketika kita menjadi bagian daripada mereka, menjadi anggota RT 0666, Bapak Ibu, kita bukan semakin maju hidupnya, tetapi semakin merosot. Merosot dalam kehidupan sehari-hari, merosot pola pikir kita,
merosot kehidupan kita, merosot pula tentang segala sesuatu. Terutama sekali merosot mengenai pemikiran Bapak Ibu. Kita sering melihat bagaimana orang-orang yang sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Kenapa saya katakan merosot? Karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam diri orang itu. Ketika Roh Kudus tidak ada, maka yang memimpin hidupnya itu adalah kedagingan semua, saudara. Roh mereka sendiri yang memimpin. Bahkan cenderung kita melihat dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka segala hal mengenai kebenaran mereka sangkal semuanya. Mulai pertama sekali mereka menyangkal tentang kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mereka menyangkal mengenai kematiannya. Yang ketiga, mereka menyangkal mengenai kebangkitannya. Di mana tiga hal ini Bapak Ibu paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak mau orang percaya kepada firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Maka dia memakai orang-orang tertentu untuk memfitnah akan kebenaran firman Tuhan, untuk membelokkan cerita, sejarah, dan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab, sampai mereka berkata, yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus Kristus. Padahal Yesus sendiri mengatakan dirinya mati dan hari ketiga dia bangkit, Bapak Ibu. Dan ini jelas tertulis dalam Alkitab. Maka kita perlu sesering mungkin membaca firman Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan firman Tuhan, maka firman itu yang mencerahkan hati dan pikiran kita, yang menerangi langkah dan jalan kita, saudaraku. Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita keluar dari firman Tuhan, tidak ada lagi yang menerangi kita. Ingat, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang kita lihat dan yang tidak kelihatan, semuanya diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segalanya, semuanya dijadikan oleh Dia, Bapak Ibu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Di dalam Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya Bapak Ibu, kita yang tinggal dalam Yesus, dosa tidak akan bisa menguasai kita. Karena gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Maka satu-satunya pribadi yang tidak disentuh oleh dosa itu adalah Yesus Kristus. Maka saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita berada di atas fondasi iman yang benar. Berada di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita berada dalam firman Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menginsafkan kita dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita terhadap pelanggaran demi pelanggaran yang kita lakukan. Maka orang-orang yang menyangkal iman percaya kepada Yesus, kita melihat hidupnya bukan tambah maju, tetapi malah tambah merosot, saudara. Masih adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menyangkal iman percayanya kepada Yesus? Ya, masih ada? Jangan sampai, saudara. Bukan saja kita tidak mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, tetapi pola pikir kita itu merosotnya minta ampun. Saudara bisa melihat di media sosial bagaimana orang-orang yang hidupnya menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Bagaimana hidup mereka, saudara. Hidup yang sangat memprihatinkan. Pola pikir mereka, perkataan mereka sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Maka jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Jaga diri saudara, jaga motivasi saudara, jaga iman saudara. Jaga anak putra putri saudara, jaga pemuda pemudi kita, jangan sampai menyangkal iman percaya kepada Yesus. Di luar Dia memang kita ketahui tidak ada keselamatan. Tetapi bukan saja keselamatan yang tidak ada. Hidupnya masa di dunia ini dipimpin oleh kuasa kegelapan. Makanya pola pikir merosot, saudaraku. Tidak ada cahaya yang menerangi hidup orang itu. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget. Datanglah seorang yang diutus Elohim, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Bukan saja orang-orang milik kepunyaan Yesus, mereka tidak menerima Yesus. Malah mereka mengolok-ngolok Yesus, menghina Yesus. Mereka memfitnah akan Yesus, saudaraku. Jelas sekali, nyata sekali kita melihat di media sosial hari-hari ini. Bagaimana orang-orang yang menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, memfitnah akan firman Tuhan. Bagaimana nasib mereka nantinya, saudaraku? Kita ketahui dalam Injil Yohanes 3, di situ dikatakan orang yang tidak menerima Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu berada di bawah hukuman. Hukuman apa, Bang Penny? Hukuman maut. Neraka tempatnya, kekal dalam neraka. Jangan pernah saudara menyangkal dia, di luar dia, berada di bawah hukuman maut. Neraka, saudara, tempat orang-orang disiksa. Baik saudaraku, kiranya melalui video singkat ini, kita dicerahkan, iman kita dikuatkan, iman kita dimantapkan, dan kita selalu memposisikan diri kita berada di atas pondasi iman yang benar. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasiah, Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. Diri Tuhan. Udah, Pak ibadah, Pak ibadah. Sesusah itukah orang yang akan beribadah? Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Sesusah itukah orang yang akan beribadah? Buka dulu sekarang. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Ini bukan gedung gereja dipakai gereja, bodoh aneks regar. Ini bukan gedung gereja dipakai gereja, bodoh aneks regar. Lupa. Lo pintar kalau dibanding Pintar ada seperti yang Bapak Ibu, Asal tahu, tuh aneks regar. Kecamatan agama, adil ya Pak ya? Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu, ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Ini bukan gedung gereja dipakai gereja, bodoh aneks regar. Ya, Dapat keluar. Tunggu di. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih gitu, kalau kita mendengar.